Halo Sobat Nusantara, siapa yang tidak kenal Omed-Omedan? Tradisi ciuman massal unik yang hanya ada di Banjarkaja, Sesetan, dan Pasar. Pada kesempatan ini, kita akan menyelami seluk-beluk sejarahnya, mulai dari asal-usul di abad ke-17, perjalanan tradisi melalui masa kolonial, hingga transformasinya menjadi festival pariwisata yang mendunia. Tradisi Omed-Omedan diperkirakan telah lahir sejak abad ke-17 di lingkungan kerajaan Puri Oka, Denpasar Selatan. Nama Omed-Omedan berasal dari bahasa Bali yang merupakan pengulangan kata omed berarti tarik-menarik, lalu menjadi Omed-Omedan dengan makna saling tarik-menarik. Awalnya tradisi ini hanyalah sebuah permainan med-medan yang dilakukan pemuda dan pemudi setempat setelah upacara nyepi saat prosesi ngembak geni. Menurut naskah lama Puri Oka, para pemuda berbaris saling tarik-menarik di jalan utama desa. Kemudian memeluk dan berciuman sebagai bentuk kegembiraan menyambut Tahun Baru Saka. Permainan ini semula dianggap sekadar hiburan, namun kemudian dipercaya membawa berkah. Raja Puri Oka yang sedang sakit parah sembuh usai menyaksikan keriaan tersebut. Sejak itulah, sang raja memerintahkan agar med-medan dilestarikan setiap tahun sebagai ritual pembersihan dan pengusir sisa-sisa energi negatif pasca nyepi. Pada masa kolonial Belanda, upacara med-medan sempat mendapat tentangan karena dianggap liar dan tidak sesuai norma. Pemerintah Hindia Belanda sempat melarang praktik ini, tetapi warga Banjarkaja secara sembunyi-sembunyi tetap menggelarnya di pelataran pura. Menariknya, konon terjadi insiden mistis saat larangan diberlakukan. Dua ekor babi tiba-tiba bertarung hebat di depan pura, yang oleh penduduk diartikan sebagai peringatan agar tradisi tidak dihapuskan. Karena takut akan pertanda buruk itu, pemerintah kolonial akhirnya mencabut larangan, dan tradisi med-medan kembali diadakan secara terbuka. Momen pembatalan larangan ini dikenang sebagai titik balik yang memperkuat tekad masyarakat Sesetan untuk menjaga tradisi mereka tetap hidup, bahkan di tengah tekanan budaya asing. Memasuki dekade 1990-an, penyelenggara acara bergeser dari Lembaga Adat Banjar ke kelompok pemuda Cerna Adat Seka Taruna Truni, STT. Pergeseran ini berdampak pada perubahan format. Permainan tarik-menarik semakin difokuskan pada interaksi sosial dan prosesi ritual, termasuk tarian barong bangkung untuk mengenang legendaris pertarungan babi. Pada tahun 2000-an istilah med-medan diganti menjadi omed-omedan, menegaskan ciri khas lokal sekaligus membedakan dari permainan serupa. Sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali, Dewan Adat Sesetan membentuk panitia khusus yang kini dikenal sebagai Sesetan Heritage Omed-Omedan Festival (SHOF) sejak 2009. SHOF tidak hanya menjaga tata cara ritual, namun juga menambahkan elemen pasar seni, kuliner tradisional, dan pertunjukan musik gendang belek untuk memperkaya pengalaman budaya. Untuk tata cara pelaksanaan tradisi omed-omedan adalah setelah nyepi pada hari ngembak geni sekitar jam 9 pagi, waktu Indonesia Tengah, seluruh pemuda dan pemudi berusia 17 sampai 30 tahun yang tergabung dalam Seka Teruni berkumpul di lapangan utama Banjarkaja. Upacara dibuka dengan sambutan prajuru Banjar, ketua adat, dilanjutkan doa bersama, penyiraman tirta amerta, dan pembuatan sesajen Banten Pejati sebagai simbol persembahan kepada Sang Hyang Widiwasa. Kemudian, barong bangkung menari gembira, menandai dimulainya fase tarik-menarik. Peserta dibagi dua, sekawan teruna, pria, dan teruni, wanita, berdiri berhadapan. Atas aba-aba jero pemangku, dua perwakilan maju, saling tarik, peluk, dan cium bibir sebagai ungkapan kasih dan solidaritas. Pecalang, polisi adat, kemudian menyiram mereka dengan ember air untuk menandai akhir satu fase, sebelum giliran selanjutnya berjalan hingga sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ciuman dalam omed-omedan bukan semata simbol romantisme, melainkan manifestasi asah, asih, asuh, mengasah keberanian, menebar kasih, dan memupuk rasa saling asuh antar warga. Setiap siraman air pecalang melambangkan pembersihan batin, memohon berkah keselamatan dan kesejahteraan untuk 1 tahun ke depan. Secara sosiologis,
ritual ini berfungsi sebagai ajang silaturahmi dan pencarian jodoh alami. Banyak pasangan yang pertama kali berkenalan di momen ini. Lebih jauh, omet-ometan menegaskan nilai harmoni dan solidaritas khas budaya Bali, menjembatani generasi tua dan muda dalam satu kebersamaan yang menyenangkan. Sejak SHOF dibentuk, omet-ometan bergeser dari ritual lokal menjadi festival budaya yang menarik ribuan wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahun. Paket wisata sehari penuh biasanya mencakup kunjungan ke pura, partisipasi dalam omet-ometan, workshop membuat Banten Pejati, dan makan bersama hidangan khas sesetan seperti tipat cantok dan lawar ikan. Pemerintah Provinsi Bali bersama Dinas Pariwisata juga memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan nilai-nilai luhur Bali, sekaligus mendukung ekonomi lokal. Pameran kerajinan tangan, panggung seni tari topeng, dan pasar kuliner telah menambah daya tarik festival, menjadikan omet-ometan sebagai contoh sukses pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Itulah perjalanan panjang omet-ometan dari permainan med-medan di Puri Oka abad ke-17 hingga festival pariwisata modern yang mendunia. Tradisi ini mengajarkan kita arti kebersamaan, kepedulian, dan semangat memelihara warisan leluhur. Kalau kalian tertarik merasakan langsung sensasi tarik-menarik dan ciuman dalam ritual ini, kamu bisa berkunjung ke Bali. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan kisah budaya Nusantara lainnya.